Oke, yang Fatih. Sekarang kita lihat dulu orangnya. Orangnya gimana nih? Tembak jika mouse down untuk fungsi tembaknya kita pakai tombol klik ya. Tombol klik itu udah benar tuh, mouse down. Kemudian saat diklik maka dibuat clone-nya dari bullet. Kemudian tunggu sampai mouse-nya dilepas lagi. Supaya apa? Biar nggak unlimited nembaknya. Kalau mouse-nya ditahan nanti dia akan nembak terus tuh. Jadi tujuan dari yang bagian bawah itu not mouse ditekan adalah seperti itu. Sekarang tembaknya udah dipasang belum? Nah itu belum dipasang itu Fatih. Coba ke playernya, maksudnya yang di playernya. Kita punya prosedur atau blok tembak nih, tapi Fatih belum pasang tembaknya. Nah coba pasang tembaknya di bawahnya prosedur gerak tuh, di blok saya. Kemudian pasang di situ coba. Nah sekarang tembakan. Nah sebenarnya kurang itu aja Fatih, karena Fatih belum memasang bloknya. Jadi untuk adik-adik juga semuanya ya, ketika kita membuat prosedur dia nggak akan berguna selama itu nggak dipanggil. Jadi sama kayak kalau kita mau menggunakan blok-blok yang lain, ketika dia bloknya itu dipasang ke dalam event yang udah kita tentukan baru dia aktif. Kalau enggak ya nggak bisa aktif. Sama kayak my block itu juga atau balok saya ya. Oke berarti clear ya Fatih ya untuk yang bagian tembak zombinya. Yang lain ketemu ya. Untuk kondisi proses tembaknya jangan lupa dipanggil. Kalau nggak dipanggil nggak akan nembak. Nah, sekarang Mister masuk lagi sini ya. Oh ya, kemarin tembak zombie kan nomor 8 ya berarti ya. Mister akan coba masuk nomor 8. Oke, kemarin terakhir kita sampai sini ya, sampai bagian yang tembak-tembak. Wih. Sebentar, ada Adis. Ada yang baru bergabung. Assalamualaikum Adis, selamat malam. Oh ya Enrich, kemarin Enrich sudah sampai mana nih? Tembaknya belum dipasang forever. Yes tuh. Patrick udah ngeh juga nih. Di Jogja. Bukan posisi Enrich yang Mister maksud. Maksudnya projectnya Enrich. Udah sampai. Halo, itu Iya Enrich gimana? minggu lalu itu dari Jogja. Oh, Bimba dari Jogja. Sekarang posisi di mana? Udah balik lagi ke rumah? Ya, Oke. Kemarin terakhir Enrich ada ide project akhirnya apa? Hari ini kita mau project akhir nih ceritanya. Project akhirnya mau buat apa nih? Kalau dari temen, Hah? Mau buat salah satu dari yang ada di ini, yang di course-nya yang di bagian pelajaran 2. Kemarin kalau teman-teman mengikuti yang bagian tembak zombie. Nah, sekarang kita rencananya mau melanjutkan yang tembak zombie nih. Kalau sejalan dengan apa yang mau dibuat oleh si Enrich, bisa coba ikutin bersama nih supaya nanti kita juga bisa belajar bersama. Nah, tapi kalau misalnya enggak, lah Enrich siapkan juga project akhirnya. Jadi kayak Nicholas kebetulan dia punya project akhir sendiri nih. Nah, jadi idenya Nicholas, ini mau buat balapan ya Nicholas ya? Speedrun. Weh, nah ini ya, untuk project akhirnya speedrun. Beda dengan yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau Enrich punya ide sendiri, silahkan langsung dikerjakan di project akhirnya. Oh, tower defense. Oke, sip. Kebayang ya teman-teman yang pakai tahu apa game tower defense? Kalau nggak kebayang nanti nunggu gamenya sini tahu kelas, tahu. ya kan? Tahu ya? Itu di Roblox ada tuh banyak tuh game-game tower defense. Wah mantap. Ya sudah, Enrich selanjutkan aja dulu Enrich untuk gamenya supaya nanti minggu depan Enrich bisa presentasi untuk proses graduationnya. Nah sekarang ini Mister akan coba lanjutkan dulu ya. Belum pernah main tower defense. Tower defense itu tuh kayak kita kayak kayak apa ya, nyiapin prajurit gitu loh. Prajurit nanti ada semacam kayak enemy gitu yang munculnya tuh nggak terbatas tuh, entah itu dari kiri dari kanan, pokoknya ngikutin jalan ini nih biasanya.
Nah, nanti kita bisa bangun bangun entah itu meriam lah atau kita bisa hire orang. Nah, kayak tembak itu tadi tuh tentara tuh atau robot. Kalau di Roblox lagi seru tuh tower defense. Lagi seru tuh. Nah, itu juga bisa tuh boleh. Oke, sekarang kita coba masuk dulu ya ke bagian kalau melanjutkan ke yang zombie shooter kita. Wes, sudah mau ini. Oke, sekarang Mister balik lagi ke presentasi Mister ya. Nah, kemarin kita terakhir udah masuk ke sorry bukan kemarin, minggu kemarin. Minggu kemarin sudah sampai seperti ini ya, nembak-nembak zombie. Bentar. Kok suaranya muncul kayak gini lagi ya? Tidak bisa tidur aja. Bentar ya. Oke, ini kita mute aja. Sip. Nah, oke, sekarang kita lanjutin lagi. Kemarin sudah sampai tembak-tembak, sudah sampai dia jam 9. Iya, makanya bikin bikin nostalgia yang ngeri-ngeri aja nih. Oke ya. Lanjut lagi, semuanya aman ya? Udah aman semua ya? Fatih tadi udah bisa nembak. Terus eh siapa tadi? Oh, Adis juga aman ya udah ya? Ini udah lanjutin. Oke, sip. Oke, sekarang berarti kita tugasnya adalah melanjutkan terkait dengan tembak zombie ini. Yang belum muncul kemarin di sini adalah si zombinya ya kan. Nah, untuk yang lainnya nanti kita bisa coba sesuaikan dengan apa yang nanti kita akan coba kembangkan ya. Tapi untuk pertama kita coba buat MVP-nya dulu, minimum viable product. Jadi ketika game itu berjalan, dia harus udah ada player, ada musuh, ada kondisi menang dan kalah. Itu minimum viable productnya. Jadi ibarat gamenya itu masih versi alpha, belum beta. Nah, kita buat dulu yang zombinya ini biar keluar. Nah, kalau dicontoh, kemana ya contohnya? Di contoh itu kemarin adalah dia munculnya random kan, kanan kiri dan sebagainya, kanan kiri atas dan sebagainya, pokoknya dia nggak beraturan. Kita bisa pakai dengan kondisi yang sama, yaitu pick random. Ini kok ada codingannya? Sebentar, yang zombie kemarin belum ada codingannya kan memang? Kok tadi punya Mister ada codingannya? Belum ada ya? Bener ya? Belum. Iya belum Mister. Belum ada kan? Oh, oke benar. Kirain Mister salah. Oke, sekarang kita akan coba munculin zombinya. Nah, ingat zombie ini munculnya itu banyak. Berarti prosesnya sama seperti kalau kita ngomongin clone ya. Clone itu sama kayak nanti yang kita konsepnya seperti yang di Bullet ini. Jadi ketika mulai di start nanti, harapannya zombie sudah mulai muncul dengan waktu yang nggak bersamaan dengan player ya. Misalnya dikasih wait dulu. Jadi jeda dulu berapa detik, kemudian dia dimunculin. Algoritmanya sederhana seperti itu. Jadi dikasih jeda waktu berapa detik, nanti baru zombinya muncul tuh. Nah, munculnya algoritmanya ini akan mengarah ke si playernya. Tapi munculnya di sembarang tempat, nggak cuma di pojok kanan atas doang atau pojok kiri atas doang, sembarang tempat. Oke? Mogus, oke. Ada yang mau buat Among Us? Kalau ada yang buat Among Us, gak apa, silahkan amankan. Nah, selanjutnya berarti kita coba implementasikan ke awalnya dulu ya. Oke, Adis resen dulu. Kenapa Adis? Ada yang mau ditanyain? Oh, gambar. Teacher. Apa tuh? Emangnya boleh buat project yang lain selain yang zombie? Project yang lain boleh, gak apa-apa. Kayak Nicholas boleh tuh pakai yang model tower defense. Adis punya ini ide yang lain untuk project akhir hari ini. Nah, boleh langsung dikerjakan. Kalau misalnya mau pakai project lain, boleh dikerjakan dari sekarang. Nah, kayak gini aja dulu deh. Mister mau tanya dulu. Oke, Javier, selamat malam. Di sini yang mau nanti melanjutkan sampai ke project akhirnya sama seperti project zombie, ada nggak? Kalau yang ada coba resen. Kalau nggak ada, misalnya teman-teman atau adik-adik semua itu pengen punya ide sendiri dan sebagainya, boleh dilakuin. Mister nggak akan terusin project zombinya, tapi Mister akan langsung masuk ke dalam projectnya adik-adik semuanya. Karena hari ini harus mulai langsung dikerjakan. Mana? Supaya nanti minggu depan sudah siap. Jadi nanti Mister akan langsung
fokus ke apa nih yang dibutuhkan oleh adik-adik nih. Kira-kira apa yang yang masih bingung, yang masih ada kendalanya, nanti Mister akan masuk ke dalam projectnya. Oke, jadi hari ini kita tadi kelewatan ya mungkin ya. Jadi hari ini kita itu sebenarnya udah masuk ke dalam project akhir seperti yang Mister sampaikan yang di minggu kemarin ya. Jadi next weeknya kita akan project akhir, tapi boleh project akhirnya itu sama seperti yang udah kita bahas di project yang minggu kemarin, yaitu zombie shooter. Tapi dengan catatan ada yang harus dimodifikasi ya. Misalnya kayak playernya nanti diganti, kemudian ganti sprite-nya, atau mungkin nambah enemy, atau suasana lingkungannya diganti lebih 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 seru lagi dan sebagainya. Pokoknya ada yang dimodifikasi. Nah, kalaupun nanti ternyata hari ini ada yang mau dibuat selain yang ada di project zombie kemarin, itu boleh. Oke, Beatrix gimana? Sebentar Mister, ada orang manggil nih. Oh iya, siap. Oke, jadi untuk yang lain gimana? Adis, Fatih, Armada, Nicholas sudah punya project sendiri, Enrich juga punya project sendiri tadi ya, Tower Defense juga ya, mirip ya. Gimana? Fatih, Javier punya project sendiri nggak kira-kira yang mau dilanjutin? Oke, bisa ulangi lagi ya. Jadi hari ini kita adalah project akhir. Project akhirnya nanti akan diberi waktu mulai hari ini sampai seminggu ke depan ya. Nah, next week rencananya nanti kita akan presentasi nih. Projectnya berupa game. Yang pasti projectnya berupa game ya, bukan berupa animasi. Projectnya berupa game. Next week kita akan melakukan presentasi. Oke, Beatrix, sip. Jadi, pada saat mulai hari ini, kita sebenarnya udah masuk ke dalam project akhir kita. Nah, project akhir kita ini boleh macam-macam ceritanya. Boleh yang pertama, boleh seperti yang project yang udah kita bahas yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita menyepakati akan mencoba membahas terkait dengan zombie shooter. Game zombie shooter. Boleh itu. Tapi dengan catatan kalau mau pakai itu ada beberapa yang harus dimodifikasi. Terserah, ada 1-2 lah yang dimodifikasi dari yang udah dibuat. Misalnya kayak enemy-nya ditambah, nggak cuma zombie yang keluar. Atau pakai mode leveling. Jadi setelah kita menghancurkan zombie 10, nanti masuk ke level 2 dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Boleh seperti itu. Itu misalnya ya cara memodifikasinya. Gambar surat itu apa? Apa itu gambar surat? Yang mana yang gambar surat? Yang mana Javier yang gambar surat? Di course-nya. Iya, Mister. Di course-nya ada gambar surat. Yang mana nih? Coba yang ini, yang mana yang gambar suratnya? Proyek akhir ini maksudnya dibuka. Ini masih, ini nggak ada. Nah, ini nanti boleh dihapus ya. Untuk yang di bagian project akhir boleh dihapus. Boleh dihapus sprite-sprite-nya kalau nggak dibutuhkan. Kemudian nanti digunakan sebagai project akhir dari adik-adik semuanya. Yang minggu depan harus dipresentasikan. Gitu ya, dipresentasikan terkait dengan apa sprite yang digunakan. Yang surat itu gimana, Mister? Yang apa? Suratnya. Yang Cara hijaunya gimana? Yang surat itu yang mana coba Javier? Oh, itu. Yang Gambar dokumen ini ya. Coba diklik selanjutnya, ini ada nggak tombol selanjutnya? Kalau nggak ada coba di refresh. ada tapi abu-abu. Ada tapi abu-abu ya. Oh, coba diklik pilih proyek favoritnya, diklik. Habis itu, nah udah kayak gitu aja. Yang kalau ada gambar yang di bagian pertama project akhir ini diklik dulu ya tulisannya ya. Pilih proyek favoritnya, diklik aja. Ntar dipilih selanjutnya. Nah, nanti pengerjaannya yang di nomor 1 ya. Kayaknya tower defense. Oke, berarti idenya kayaknya ini nih, tower defense sama kayak yang punyanya ini ya, Nicholas. Tapi pasti beda nih hasilnya nanti. Kalau yang lainnya gimana? Adakah yang mau melanjutkan yang zombinya? Kalau ada yang mau melanjutkan zombinya, nanti Mister akan coba langsung bahas ke zombinya supaya nanti bisa masuk ke yang lain-lain juga nih.
Oke, good. Sip. Berarti untuk sementara masih belum ada yang ini nih, yang akan melanjutkan ke zombie nih. Kalau Beatrix sama Fatih tadi udah. Beatrix sama ini Javier gimana? Mau langsung Eh, terjun ke proyek akhir dengan idenya masing-masing? Nah, atau mau Mister coba lanjutkan juga, nggak apa-apa, sembari nanti teman-teman yang lain kalau misalnya mau pakai proyek akhir juga nggak apa-apa. Game Naruto boleh. Gimana? Oke, gini aja ya. Mister akan coba lanjutkan project zombinya. Tapi kalau bagi adik-adik yang memang ternyata nggak sesuai nih, aku nggak mau nih pakai yang zombie, aku mau langsung ke tower defense, boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti bagi teman-teman atau adik-adik yang masih pengen lanjut ke zombinya, bisa lihat di bagian online lessonnya. Mister akan tetap, oke, Mister akan lanjutkan ke zombinya dulu ya. Yang lainnya silahkan langsung masuk ke bagian projectnya masing-masing ya. Kalau ada yang bingung, silahkan resen. Nanti Mister akan coba bantu. Oke, selanjutnya kita akan balik lagi ke bagian proyek zombie kita. Tinggal dikit lagi sebenarnya zombie ini. Kita tinggal munculin zombinya. Nah, tadi kita rencananya di algo yang tadi kita sepakati, kita kasih jeda dulu sebelum dia muncul. Ya, oke. Yang mana tadi jedanya? Oke, ini ya, wait ya, tunggu 1 detik. Nah, ingat, untuk prosesnya nanti pada saat kita mau memunculkan clone, itu kan dikasih jeda ya. Ini untuk memunculkan clone-nya. Tapi di sini untuk bagian produksi zombinya jangan lupa selalu di hide. Karena kita nggak butuh masternya mana tadi. Nah, ini dia, sembunyikan. Sama kayak yang konsepnya yang dibalet ini. Dia pada saat mulai clone-nya baru akan dihidupkan, ditampilkan gitu ya. Nah, jadi di sininya nanti pada saat di awalnya dia posisinya hide. Nah, ini dibuat hide sini. Bisa langsung di hide sini atau pakai code di sini. Kemudian setelah itu baru kita buat pakai forever karena dia akan muncul terus menerus selamanya ya. Sorry, Mister akan pakai yang ada di sini nih, kok bahasa Indonesia berubah-berubah nih punya Mister, nggak tahu. Yang di ini proyeknya pakai yang selamanya, kemudian kita tunggu per 1 detik misalnya kalau Mister ya buatnya per 1 detik. Nanti baru di clone. Clone-nya ada di mana? Clone. Ini dia, buat clone dari diriku. Nah, ketika dia baru mulai sebagai clone-nya, baru dimunculin. Kebayang ya? Konsepnya sama seperti yang di Ballet. Cuman Ballet ini kita nggak pakai yang bendera hijau karena kita udah dipanggil oleh si playernya, si Balletnya itu dari sini nih. Jadi clone-nya itu ketika mouse ditekan maka dia langsung connect ke Balletnya. Jadi makanya di sini kita sebenarnya nggak perlu pakai bendera hijau karena udah tertrigger di player. Balik lagi ke sini karena ini dia independen, nggak ada yang men-trigger, dia bebas. Jadi dia bebas terhadap triggernya dia sendiri, yaitu bendera hijau. Setelah itu, ketika clone dia dimulai, maka yang harus ditampilkan pertama adalah si sprite-nya otomatis kan? Tampilkan. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Nah, running. Nah, sudah muncul ya. Jedanya 1 detik. Karena tadi Mister settingnya 1 detik ya. Kalau ternyata terlalu cepat misalnya, buat 3 detik juga nggak apa-apa. Jadi nanti dia akan clone setiap 3 detik sekali. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti ini kalau kita geser nih, nanti dia akan muncul lagi tuh kan muncul lah. Setiap 3 detik ya. Nah itu nanti bisa dijadikan bahan untuk leveling. Jadi seperti ini ya, misalnya yang tadi Mister sampaikan. Misalnya sekarang munculnya 1 detik, sekarang ntar nextnya, sekarang 3 detik, nextnya jadi 2 detik sampai 1 detik dan sebagainya. Ini akan muncul terus dan seterusnya. Permasalahannya sekarang adalah dia posisinya stagnan di sini, nggak random kan? Caranya buat random gimana? Kita gunakan yang operator pick random ini kan, berarti pilih acak, sorry kalau pakai yang bahasa Indonesia. Dan kita buat posisinya pakai setting command go to XY atau pergi ke X dan Y-nya. Nah, dua-dua ini kita random supaya dia bisa kemana-mana nih clone-nya, nggak cuma di ujung sini aja, nggak di sebelah pojoknya sebelah kirinya si karakter kan. Sekarang kita coba dulu pick randomnya yang pertama di X, bisa taruh bawah biar kelihatan, satunya lagi di Y.
Nah ini misalnya bebas ya. Kalau X-nya antara minus 240, misalnya memaksimalkan layar gitu ya, boleh sampai 240. Kalau Y-nya itu 108 minus 180 sampai 180. Nah ini misalnya kita buat lebih cepat aja ya, supaya nanti terlihat 1 detik nih Mister buatnya. Kita running 1, muncul di sini, 2, muncul di sini, 3. Wah, udah random ya. Nah ini udah random nih munculnya. Dia nggak ada di satu titik. Nah, cuman yang selanjutnya kita lakukan adalah dia harus menuju ke si playernya. Nah, untuk menuju ke player, yang pertama kita butuhkan adalah, ini Mister masih mengambil bahan-bahannya ya. Yang pertama, pastinya dia harus toward to player, mengarah ke player. Kalau di bagian Indonesianya kalau nggak salah. Nah, ini dia benar. Mengarah ke, bukan yang pergi ke ya. Kalau pergi ke dia langsung berteleportasi di depannya langsung si playernya. Tapi mengarah dulu aja, diarahin, mengarah ke playernya. Setelah mengarah ke player, suruh jalan, ya kan? Otomatis dia harus ngejar kan? Nah, ngejarnya itu sampai dia memang betul-betul ke playernya ya. Maksudnya kalau dia misalnya zombinya ada di sini, ada di misalnya ini Mister hidupin lah. Nah, zombinya ada di sini. Nah, dia harus terus ngejar si playernya. Mau dia bergerak ke kiri, ke kanan, dia dikejar terus. Gitu ya konsepnya. Oke, sekarang Mister hide lagi. Berarti nanti ada yang namanya move, bergerak. Geraknya terserah, ini speednya ya, speed pergerakan zombinya. Mau dibuat pelan-pelan boleh, mau dibuat cepat boleh. Kita buat 3 aja deh, agak pelan. Nanti bisa dibuat leveling, ini ide untuk levelingnya gitu ya. Nah ini nanti dibuat dia looping secara terus-menerus, jangan cuma sekali. Kenapa? Kalau cuma sekali, misalnya nanti ada di sini tadi, si zombinya, ini kan playernya di sini nih kebetulan, dia akan mengarah ke sini terus. Padahal playernya udah bergerak ke sini karena cuma sekali dia mengarah ke arahnya. Jadi instruksi mengarah ke arah itu terus dilakukan berkali-kali supaya tetap dia arahnya ke arah si player. Nah, kebayang ya? Kalau ada yang bingung nanti bisa di resen ya. Nah, untuk membuat seperti itu sama kayak yang ini. Selamanya kita membuat suatu prosedur supaya eksekusi atau pemeriksaan arahnya itu tetap diulang-ulang terus seiring dengan berjalannya sistem tadi atau si game tadi. Nanti kita perlu pasang selamanya di bagian bawahnya sini, ya kan? Kemudian mengarahnya kita buat di dalamnya forever. Jadi ketika ini di running misalnya, ini Mister hide dulu, Mister gerakin ya, ini tuh dia udah mulai ngejar. Nah, udah mulai ngejar nih. Dia ngikutin terus nih, ngikutin terus. Nah, oke. Sudah jadi, zombinya udah mulai ngejar si playernya. Oke, kebayang ya? Jadi cukup menggunakan beberapa code seperti ini aja untuk membuat zombie dan dia mengejar si playernya. Dia ngeblink kebanyakan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Aman ya? Beatrix dan teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya di Armada gimana Armada? Armada ada ide yang lain atau melanjutkan ke ininya juga, melihat yang di bagian zombie shooternya? Oke, mantap. Nah, oke, kalau gitu selanjutnya ya. Untuk yang Beatrix, kalau misalnya nanti Mister ada yang membuat Beatrix bingung penjelasannya, langsung resen aja ya Beatrix ya. Setelah itu, kita di sini kan otomatis nembak zombie nih. Nah, kalau yang udah ada ini, kita nembak zombie, zombinya masih belum hilang, ya kan? Nah, ini zombinya masih belum hilang nih. Berarti kita nanti harus buat collisionnya. Jadi istilahnya tabrakan antara si bulletnya tadi dengan zombinya. Jadi ketika zombie clone-nya ya, bukan masternya. Ketika zombie clone-nya ini kena si bullet atau menyentuh bullet, maka dia harus hilang. Kan seperti itu ya konsepnya. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini. Tambahkan dengan ini conditional statement. Jadi setelah kita bergeraknya udah oke, sekarang kita buat conditional statementnya. Dia tuh munculnya itu atau hilangnya kapan? Pada saat dia disentuh oleh si tembakannya. Berarti kita buat conditional statement. Kemudian sense-nya kita pilih yang menyentuh mana? Bullet. Oke. Kemudian ini kita delete. Bukan kita hide ya, delete. Ini adalah clone.
bukan masternya. Jadi yang kita edit ini atau kita setup ini adalah clone-nya. Jadi delete aja clone-nya dan dia nggak akan mempengaruhi clone yang lain ya, karena ini lokal sifatnya. Mana tadi? Kontrol, kemudian hapus clone ini kalau dia menyentuh bullet. Nah sekarang supaya nggak terlalu cepat tadi, satu aja dulu untuk ngetes apakah berhasil kita menghilangkan si. Oke, udah hilang ya. Oke, ditembak hilang, tembak hilang. Tapi masalahnya adalah si bagian itu pelurunya dia nggak hilang, dia kayak tembus terus, jalan terus sampai ke bagian ujung, ya kan? Berarti perlu kita ada pembatasan yang kedua di bagian pelurunya atau baletnya. Kalau kemarin kita membatasi hanya di bagian ini aja ya, bagian pinggirnya aja ya. Kalau dia itu oke, sebentar, sip. Oke. Ambil dulu chargernya. Oke, yang lain gimana coba? Mister mau cek dulu. Ide-idenya. Untuk enrich aman, enrich di sana idenya untuk pembuatan project akhirnya. Oke, Mister coba cek mulai dari atas ya. Fatih mau buat apa nih? Oh, Fatih masih ngeliat yang bagian organization-nya. Kalau yang project akhirnya Fatih sudah masuk ke masih ditembak zombie. Oke, boleh. Masih mengikuti dulu ya. Sampai jam 8:30 enrich. Kita kelasnya sampai jam 8:30. Ini bener kan 8:30? Nah, bener. Nah, di sini Mister udah mulai proyek akhir. sudah boleh, silakan. Kalau udah ada ide, udah ada gambaran ide-idenya semuanya, aset-asetnya kira-kira juga udah dapat. Aku nanti searching ke sini, Mister, ambil dari aset dari free pick, boleh, dari manapun boleh. Ya sudah, langsung aja eksekusi. Nanti Mister akan coba masuk ke dalam projectnya. Kalau misalnya memang butuh bantuan Mister, kita resen aja. Tapi nanti ini Mister akan coba lanjutkan bagi teman-teman yang lain yang misalnya ada pengen tahu terkait dengan zombie ini, MVP-nya seperti apa sih gitu ya, misalnya boleh ikut ke zombinya dulu juga nggak apa-apa. Tapi langsung ke bagian projectnya juga nggak ada masalah. Gaskan. Detrix sudah balik belum? Oke, sip. Sudah, oke, nice. Nah, kemarin kalau nggak salah, itu tuh masih menyentuh pinggir ya. Belum ada yang menyentuh zombinya. Nah, sekarang kita buat, dia kalau nyentuh zombie juga, dia harus hilang. Jangan terus tembus. Kalau tembus enak dong zombinya. Ntar kalau misalnya jejer 3 di sini, langsung habis 3-3-nya. Kan kurang seru, ya kan gitu. Tapi kalau mau dibuat kayak gitu juga boleh ya. Ini hanya Mister pengen membuat permainannya lebih agak seru lagi gitu. Dan di contohnya pun kebetulan kayak gitu ya. Nah, berarti kita buat conditionalnya adalah ini kan pakai repeat until nih. Jadi kita tambahkan atau menyentuh pinggir dan menyentuh zombie. Salah satu aja kena atau salah satu memenuhi syaratnya, maka si bulletnya akan hilang, akan di delete di sini. Ini kan hapus clone ya perintahnya ketika dia menyentuh zombie. Nah, di sini, nah ini hati-hati nih. Di dalam sistem perubahan ini tuh sangat cepat sekali. Seleksi menyentuh zombie atau menyentuh pinggir sangat cepat sekali. Ini juga kita lihat di sini, lihat. Dia juga ada yang zombinya menyentuh bullet. Dengan kata lain, ada sistem yang akan ngecek juga zombie dengan si peluru. Dan ini dari pelurunya sendiri juga ngecek peluru dengan zombie. Kalau ini langsung di running, lihat hasilnya, pelurunya nggak akan hilang. Dia akan tetap ke arah ujung kan. Kelihatan nggak bergerak? Nih, tuh tembus sampai ke belakang-belakang. Ya, Mister tembakkan lagi ya ke sini ya.
Aduh, banyak banget zombinya. Nah ini Mister tembak nih. Tuh, tembus ya ke belakang ya. Itu kenapa? Karena sistemnya itu bergerak sangat cepat sekali. Jadi, untuk menyiasati itu kita butuh jeda sepersekian detik supaya zombie ini pada saat dicek oleh si tembakan si balet tadi, oh nyentuh nih zombinya. Hapus dulu klonnya, baru hapus zombinya. Jadi ceritanya gitu ya. Kita buat jeda sepersekian detik yang kita nggak bisa ngikuti, manusia nggak bisa ngikuti, tapi sistem bisa ngikuti. Caranya kita buat di wait ya, tunggu. Jadi ini untuk delete clone-nya ini tunggu dulu, jangan langsung di delete sesuai dengan kecepatan komputernya, nggak bakalan bisa ketemu nanti. Jadi harus ada sepersekian detik. Ini Mister pakai 0,01 detik. Kecil banget ya. Tapi nggak apa, coba lihat cek ya. Apakah berhasil nggak? Nah, hilang kan? Tuh. Zombinya hilang, pelurunya juga hilang. Jadi, intinya kalau kita mau buat sistem yang bersamaan sentuhannya atau conditional statementnya itu sama, jangan dibuat dia defaultnya itu tidak ada jeda sama sekali. Sistem akan memberikan sistem akan bergerak terlalu cepat untuk menyeleksi yang bagian keduanya. Tuh banyaknya, oi, tolong, oi. Nah ini dah susahnya nih. Nah kayak gini ya, kan hilang tuh, kan jadinya satu-satu. Tuh. Nah jadi kayak gitu ya. Triknya itu kita gunakan waktu tunggu sepersekian detik supaya si zombinya bisa hilang dan si pelurunya juga bisa hilang. Tapi urutannya sebenarnya adalah hilang pelurunya dulu, karena ini kan default nih, nggak ada jeda sama sekali sistem. Jadi saat dia menyentuh dikit aja, sistem akan membuat si peluru itu hilang dengan waktu cuman 0,0 mili detik. Nah selanjutnya pada saat zombinya kena si peluru, oh ini tadi kena peluru nih, baru hilang. Kayak gitu ya, kebayang ya. Jadi tujuan 0,01 ini untuk memberikan jeda antara eksekusi pertama dengan eksekusi keduanya, supaya nggak bersamaan. Kalau bersamaan nanti pasti hilang salah satunya, akan saling menghilangkan, entah itu yang zombinya atau yang pelurunya. Kalau ini tadi kejadiannya adalah yang di bagian pelurunya, kayak gitu. Oke ya, kebayang ya. Dari sini aman ya. Tadi Mister menambahkan di bagian baletnya itu perintah operator atau untuk membuat kombinasi dia nyentuh zombie dan atau menyentuh pinggir. Setelah itu Mister tambahkan jeda di zombinya. Sini. Sampai sini sudah oke? Oke, Fatih, silakan. Nah, kalau udah oke nih. Ini misalnya jangan 1 detik deh. 5 detik aja. Biar enak nanti ngalahinnya. Nah ini misalnya 5 detik sekali ya. Mana kamu? Nah ini dia. Dar. Nah kayak gitu. Jadi nanti gimana ceritanya kita biar bisa kalah atau bisa menang nih, kan gitu ya. Kan kalau di game itu ada yang namanya kapan kondisi menang, kapan kondisi kalah. Sekarang kita buat dulu yang kondisi kalahnya. Karena sampai sini player juga udah punya misi, yaitu menghancurkan zombie juga udah ada. Zombie juga keluar random juga udah oke. Tembakan juga ketika dia mengenai zombie atau kena ke pinggir dia juga hilang, ya kan? Nah sekarang kita tinggal menentukan menang atau kalahnya. Menang kalahnya misalnya nih, Mister tentukan ada variabel yang namanya skor. Skornya itu kalau kita berhasil membunuh 10 zombie misalnya, dia akan menang. Nah sekarang untuk nyobanya jangan 10 zombie, terlalu besar. 5 zombie, 5 zombie aja deh. Jadi pertama kita akan buat variabelnya dulu. Ada nggak skor di sini? Oh nggak ada. Kita buat dulu skor. Kita buat yang public ya. Tadi skornya Mister buat yang ini ya, pakai yang for all sprite ya, bukan yang lokal ya. Supaya nanti bisa dipakai oleh seluruh player atau pakai balet atau zombie dan sebagainya. Nah ini skornya ini bertambah ketika si zombie ini hilang, ya kan? Klonnya. Berarti ada di sini nih. Jika menyentuh balet, maka dia selain hapus klon ini, maka tambahkan dulu skornya. Jadi kita perlu menambahkan skornya, ubah skor
ke 1 dan set skornya pada saat pertama main, jangan lupa atur ya, berarti atur skornya itu ke 0. Jangan melanjutkan. Jadi ketika nanti muncul skornya, skor pertama itu ya 0. Nah, sekarang kita coba cek apakah skornya berhasil meningkat ketika kita menembakkan si zombie. Berhasil menembak zombie. Mana? Nah, dia 1 ya. 2. Nah, dan seterusnya nanti ya. Setelah 5 misalnya dia akan menang. Misalnya kayak gitu. Nah, berarti kita butuh tanda-tanda menang nih. Seperti apa? Kalau Mister misalnya buatnya simple, pakai pen aja, kemudian Mister buat namanya aja di sini. You win. Misalnya seperti ini. Kemudian warnanya kalau win itu biasanya hijau. Oke. Terus kita besarin. Besarin segini kira-kira. Nggak kelihatan tadi. Ganti aja deh, jangan hijau, biru aja. Kalau kayak gini, ini warnanya biru apa ya? Nah, kelihatan ya. Kita pakai you win untuk yang menang. Ini kita set up jadi 0 sama 0 supaya pas di tengah. Kemudian kalau yang kalahnya kita duplicate aja, kita ganti namanya jadi game over. Game over. Oke. Ya, kita buat jadi misalnya merah. Kelihatan merah? Yes. Kita buat di tengah. Kita paskan di tengah. Oke. Udah, selesai. Game overnya udah oke. Kostum 2. Ini kita ganti aja. Game over. Satunya lagi win. Oke, nah tadi di bagian zombinya tadi kan kita udah kasih code ya. Nah skor ini boleh nih, karena kan ini public nih. Untuk semua sprite bisa. Boleh langsung kita eksekusi di sini. Jadi ketika skornya udah mencapai 5, maka dia akan memanggil atau nge-broadcast win. Kemudian semuanya di stop. Atau boleh juga di player, boleh, nggak ada masalah. Yang jelas karena posisi si bagian skornya itu dia adalah public, bukan hanya lokal. Nah, sekarang Mister coba masukkan di sini aja supaya nggak terlalu banyak ini ya, lompatan sprite-nya. Ini sprite-nya skornya juga udah oke. Kemudian nanti di sini ketika dia skornya udah mencapai 5, nanti kita buat lagi kontrolnya if-nya jika variabelnya itu sama dengan 5. Ini pakai yang operator ya. Dengan 5 misalnya, kemudian variabel skornya kita pakai sini, maka di broadcast lah misalnya untuk ini namanya apa sih ya, siarkan ya berarti ya, siarkan, belum ada win. Kemudian di sini di sprite-nya jangan lupa ketika saya menerima win, mana tadi, ketika saya menerima win, maka dia perlu menampilkan sprite-nya dan kostumnya win apa nih? Win kan tadi udah diganti. Switch kostum. Waduh, switch kostum berarti apa? Ubah. Ganti. Ganti kostum. Ganti kostum ke win. Oke, silakan Fatih. Ketika dia menerima win ya. Tapi ketika bendera hijau ditekan, apakah ini harus muncul juga? Enggak harus kan? Enggak boleh muncul kan? Nah, jangan lupa kondisi awalnya. Berarti ketika bendera hijau ditekan, posisi defaultnya adalah disembunyikan. Nah, sip. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita coba. Zombinya tadi munculnya setiap 5 detik ya. Terlalu gampang, 3 detik. Coba. Sekarang 3 detik. Nah, winnya tadi hilang ya. 1. Oke, 2. Oke, 3. 4. Satu lagi. Harusnya menang. 5. Nah, kok nggak ada? Nah, Yuwinnya baru menang. Oke. Jadi, Yuwinnya setelah dia mendapatkan 5 skor ya. Cuman kelemahannya adalah kita lihat di sini. Ketika dia ada di sini, tadi ngerasa nggak ada sedikit jeda. Pada saat udah 5, ini masih belum tereksekusi. Ya kan?
karena ada jeda. Jedanya itu dia karena klonnya udah hilang, sementara ini adalah seleksi dari klon. Nah, inilah kenapa tadi Mister buat public, supaya apa? Kita bisa memanggil di tempat lain dengan posisi yang real time, yang sama, nggak ada jeda, nggak ada syarat harus klon yang nyeleksi. Jadi misalnya ini Mister lepas ya, Mister lepas, kemudian Mister taruh di player. Ini posisinya terlepas ya, nggak Mister pasang lagi nih. Tadi kan terlihat ada sedikit jeda yang dia nggak bisa langsung win muncul, tapi dia munculin klon dulu, baru dia nyeleksi. Oh, ternyata 5 skornya, baru dia win. Nah, jadi nunggu si zombinya muncul. Nah, sekarang Mister taruh di player. Player ini nanti akan menyeleksi secara real time bersamaan. Ketika dia skornya naik, dia akan langsung munculin, oh ya 5 berarti win, kayak gitu ya. Ini bebas nih, mau ditaruh di bagian selamanya yang atas atau selamanya yang bagian shootnya juga boleh. Ini Mister ada 2 ya. Oke, sini aja deh. Nah, ini deh. Jadi setelah dia udah ada ketahuan skornya sama dengan 5, maka dia akan di broadcast win. Nah, sekarang kita coba ya. Kita buat aja deh ini biar kelihatan nggak terlalu lama, 2 aja. Ini skornya juga terreset ya, jadi 0 lagi. Apakah real time? 1 2. Nah, langsung muncul ya winnya. Jadi nggak nunggu clone. Nah, itulah kegunaan dari global variable. Jadi kita bisa manggil dimanapun. Cuman dia nggak berhenti. Nah, harus dibuat berhenti ya. Dibuat berhenti dengan menggunakan stop all. Jadi di sini nanti kita perlu menambahkan satu lagi kontrolnya adalah berhenti semua. Set. Nah, oke. Sekarang untuk kondisi menangnya sudah jadi. Tinggal kita set aja defaultnya tadi. Kan tadi kita nyoba ya. Nyoba kita buat cuma 2 zombie misalnya. Nah, sekarang kita buat jadi sesuaikan dengan rencana kita tadi. Berapa? 10 zombie. Dengan 10 zombie win. Nah, kalahnya gimana sekarang? Kalau pengen kalah berarti kita punya health nih misalnya. Di sini ada nih variable health nih. Player health. Nah, ini dia. Kita bisa munculin, kita bisa gunakan untuk menentukan kapan dia kalah, kapan dia menang. Otomatis ketika dia player health-nya 0 atau lebih kecil dari 0, maka dia harus dikatakan kalah. Karena udah habis kan health-nya, dimakan oleh si zombie yang gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, inilah nanti kita buat health-nya. Nah, health-nya kita set dulu di awal. Seperti yang skor tadi. Berarti kita pakai yang punyanya player nih, sprite player. Pertama kita atur dulu. Ini kita bagian atas. Ganti jadi player health-nya. Misalnya kita set dia punya health-nya 5. Jadi 5 ini adalah health dari si playernya. Kemudian kapan dia kalah? Ketika si health ini, berarti sama ya kayak gini. Kita gandakan aja. If-nya kita gandakan. Tapi kita modifikasi ya, bukan sama dengan lagi. Karena ada kemungkinan zombie yang menyerang lebih dari 1. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya nih health-nya tinggal 1, yang nyerangnya itu zombinya itu ada 3 dan berhasil menggigit si playernya, otomatis nilainya nggak jadi 0 itu, jadi minus kan. Nah, makanya kita jangan pakai yang kondisinya itu adalah poin sama dengan, tapi gunakan range supaya kita tahu oh ini kondisinya harus kalah nih. Nah, kondisi kalahnya yang pasti mulai dari angka 0, karena health-nya kalau 0 udah kalah ya, sampai ke bawah. Berarti kita gunakan operatornya itu, ini kenapa? Kita gunakan yang lebih kecil. Lebih kecil mana? Lebih kecilnya itu dari 1. Yang termasuk lebih kecil dari 1 adalah 0, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya angka minus. Nah, ini kita buat yang tadi adalah player health ya. P health. Kita taruh di sini. Kemudian kita broadcast-nya adalah loss. Set. Nah, ini untuk yang setup ketika player health-nya itu udah 0 atau minus. Ya kan? Ini masih setup itunya dulu nih. Setelah loss ini di broadcast, maka selanjutnya kita perlu menampilkan sprite-nya ini. Ini kita buat namanya jangan sprite deh. Title aja ya. Title. Ya gitu aja deh. Apalah. Title. Nah, ini kita buat yang bagian kalahnya aja. Kita duplicate. Ini kita buat loss.
kemudian ganti kostumnya ke game over dan stop all. Kalau dia darahnya udah 1, udah 0 atau lebih kecil dari 0, -1, -2 dan seterusnya. Nah sekarang yang belum kita set up adalah bagaimana ceritanya si health ini bisa berkurang. Nah kan algoritmanya tadi kan di awal tadi kita juga udah sempat membicarakan, dia digigit zombie baru dia healthnya berkurang. Berkurangnya 1, jangan banyak-banyak ya, 1 aja, karena nanti zombinya bisa banyak kan, bisa munculnya banyak banget, dan yang ngejar nggak cuma 1 zombie. Berarti nanti zombinya ini klonnya dia harus menyentuh si playernya, ya kan, playernya baru nanti dia akan berkurang. Bisa kita buat di zombinya atau bisa kita buat di playernya. Nah sekarang kita coba dulu di bagian playernya nih, biar nggak terlalu banyak lompatan yang terkait di bagian conditional statementnya. Kita buat aja di sini karena ini kebetulan free health-nya kan ada di sini juga, dan dia bisa berjalan secara real time juga nih. Kita bisa gunakan 2 for untuk memastikan bahwa ini kondisinya real time nih. Ketika dia udah health-nya dia berkurang dan benar-benar lebih kecil daripada 1, lebih kecil daripada 1, maka dia harus broadcast loss. Sekarang kita buat di bagian if-nya ya, conditional statement-nya ya. Mana tadi? If sensing-nya menyentuh si zombie nih, maka si health-nya berkurang menjadi health-nya ya menjadi -1. Berkurang sebanyak -1. Berkurang sebanyak 1 kok, berkurang sebanyak -1. Berkurang sebesar -1. Nah, jadi nanti dia akan mengurangi si health-nya. Terus nanti pada saat dia health-nya lebih kecil daripada 1, maka dia di broadcast loss. Jadi kita perlu menambahkan ini aja nih, conditional statement-nya ini. Kita tambahkan di sini atau di sini juga boleh. Mister coba pakai yang ini aja dulu ya, jadiin 1 aja deh, jadiin 1 dulu. Biar terlihat nanti apakah ada perbedaan apa enggak. Kalau dia ini nggak ada weight, harusnya nggak ada masalah. Dia nggak akan berbeda dan dia akan langsung secara real time juga sama. Karena kita coba ya. Ini -1. Health-nya misalnya kita buat 1 deh, biar cepat nanti kita proses debuggingnya, ngeceknya, testingnya. Nah ini kita arahkan ke wassalam, ya kan, game over, karena udah nilainya -1. Terlihat ada yang aneh nggak? Bukan platformer. Jadi rencananya mau pakai Javier nggak jadi pakai platformer. Apa jadinya? Miss? Oh pikir dulu, siap. Nah sekarang kembali lagi ke sini tadi. Ada yang aneh nggak kira-kira ini kenapa kok jadinya -1? Tadi yang kalau adik-adik semuanya ingat, Mister mengatakan bahwa saat kondisi sistem itu menyentuh sprite dan pada saat dia itu mau menghapus sprite, itu sebenarnya ada jeda. Ada jeda yang dia baru bisa menghapus sprite-nya itu sepersekian detik. Nah, jadi pada saat dia kena si playernya tadi, si zombinya tadi, karena dia default sistemnya itu bergerak dengan sangat cepat, maka dia bisa menghasilkan minusnya itu jadi -2 kali. Nggak cuma 1. Gimana caranya kita bisa menggunakan supaya dia memastikan minusnya itu cuma 1, Mister? Nggak boleh lebih dari 1. Karena kita udah define di sini -1, kan gitu kan ya. Maka kita manfaatkan sama seperti yang di mouse ditekan ini tadi. Kita manfaatkan operator not untuk memastikan bahwa dia nggak akan berkurang lagi kalau zombie yang tadi itu megang atau menyentuh si player itu adalah zombie yang sama. Tapi kita kasih jeda ya. Maksudnya gini, zombie yang sama itu sekalinya dia menggigit, kita itu 1 kali. Tapi pada saat dia mau menggigit yang kedua kali ada jedanya. Algoritma itu kira-kira kayak gitu jalan ceritanya. Jadi nggak langsung banyak banget yang akan menggigit, sekali gigit dia langsung dapat mengurangi 10 atau mengurangi 2. Karena default sistemnya sangat cepat.
Maka di sini kita perlu kasih jeda. Bisa menggunakan not, bisa menggunakan jeda. Kalau kita menginginkan dia continue, jadi misalnya satu zombie, kemudian dia mendekati si player. Setelah itu player akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya 1 detik. Oke, berkurang 1 detik. Yang kedua harusnya berkurang lagi dong, karena giginya masih bisa menggigit si player. Dan seterusnya continue, kasihlah jeda. Tapi kalau dia nggak mau continue, unik, misalnya sekali aja kena, ya sudah, dapatnya sekali. Kalau dia gigit 2 kali, bisa nggak mister? Nggak boleh. Misalnya aturannya kayak gitu. Satu zombie cukup 1 kali digigit. Itu kita pakai not. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaannya ya. Kalau ini tadi yang udah not kan kita menggunakan yang mouse ditekan tadi kan, udah jelas ya. Kalau yang ini kita gunakan jeda, yang terjadi apa? Kita misalnya buat jeda. Jadi sebelum dia masuk ke sini, kita kasih jeda dulu. Misalnya ini 0,5 detik. Apakah dia dari 1 langsung menjadi juga minus 1 tadi? Nah, dia 0 dulu, kemudian baru minus 1. Kan gitu ya. Dan dia memanggilnya secara real time di atasnya. Nah, karena karena dia memanggilnya tidak real time karena atasnya ini tanpa dilakukan jeda. Inilah kenapa Mister perlu kita menggunakan 2 forever supaya kejadiannya real time, sama kayak kondisinya yang tadi. Balet dengan si zombinya. Nah, ini kalau dipindah ke sini, maka kondisinya akan real time. Sekarang kita coba cek. Saat dia menjadi 0, maka di sini juga akan langsung membroadcast loss. Nah, ya kan? 0 langsung loss. Kalau yang tadi 0, kemudian dia jeda dulu 0,5 detik, baru dia masuk ke dalam seleksi bahwa health-nya itu minus 1 loh udah, atau health-nya itu udah 0 loh gitu ceritanya. Nah, kalau dia maunya continue, dibuat seperti ini, kasih jeda. Tapi kalau dia maunya unik, satu zombie hanya 1 kali digigit, kita gunakan yang tidak. Sama seperti pada saat kita mengeksekusi yang mouse ditekan. Nah, jadi nanti ini kalau 0,5 detik kayaknya terlalu cepat ya. 1 detik misalnya ya. Jadi nanti ia bisa menghindar. 2 detik aja deh. Jadi misalnya ini tadi ada ketemu. Nah, iya, cuma 1 tadi. Kita buat 5 ya. Kita balikin lagi ke konsep kita yang awal, 5 health-nya. Oke. Nah, ini sekarang bisa coba arahin ya. Arahin ke zombinya. Nah, 4. Dia masih bisa ada kesempatan menghindar. 3. Jadi ketika melewati zombie pun juga dia berkurangnya 1. Tuh, 2. Nah, zombinya yang lain pun juga akan mengikuti. Tuh. Nah, jadi kebayang ya. Jadi semuanya udah sesuai dengan apa yang kita inginkan nih. Kalau health-nya dia udah sampai, nah ini 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dia akan ada jedanya ya, nggak langsung muter secara cepat banget menurunkan nilai health-nya. Nah, kalau udah game over. Udah deh. Untuk yang zombie shooter-nya kurang lebih MVP-nya adalah seperti ini. Jadi tadi kita sudah menambahkan terkait dengan menyentuh zombinya. Kalau player menyentuh zombie itu seperti apa? Berhubung ada jeda di sini, Mister nggak jadikan 1 di bagian atasnya. Karena bagian atas ini nggak ada jeda nih. Semuanya berlaku secara default pergerakannya. Kalau ini ditaruh sini, maka salah satu dari kondisi yang ada di sini, dia akan menunggu jeda dulu juga. Makanya Mister buat di bagian yang lain selamanya. Untuk yang bagian ini ya, menyentuh zombinya. Nah, untuk yang bagian shoot-nya ini juga, karena dia ada mouse-nya tidak ditekan, ini kan juga ada jeda, makanya dibuat yang kedua juga di selamanya. Enggak dijadiin 1 sama yang move. Oke, sampai sini gimana? Oke Nadira, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat bergabung. Suara Mister terdengar Nadira? Oke, sepertinya masih connect. Oke, gimana Beatrix? Sampai sini aman? Ada yang tertinggal? Sebentar Mister, saya belum. Oke, sip.
Ya, untuk yang lainnya coba Mister mau cek sampai mana projectnya. Nicholas nih udah sampai mana nih? Wih, sampainya ngebuat ininya juga ya. Ada sound-soundnya juga nih. Oke, nice. Untuk yang lain, Enrich, Javier, Armada, Fatih, Adis, boleh di screencast dulu ya supaya Mister bisa tahu sampai mana nih proyek akhirnya yang udah dibuat. Jadi nanti pastikan minggu depan udah siap presentasi ya, karena minggu depan kita udah mau graduation. Oke, jadi minggu depan pertemuan terakhir kita untuk yang VP Visual Programming kita. Yes, Beatrix gimana? Kalau misalnya graduation nanti nggak itu sama Mister lagi dong? Graduationnya kalau next levelnya kebetulan kan Roblox ya, Beatrix. Jadi laptop Mister nggak kuat kalau main Roblox. Jadi mungkin nanti dengan teacher yang bisa ini next level untuk Robloxnya gitu. Ya. Oke. Ya, Adis. Oh, Adis sudah sampai mana nih? Yes. Oke, lagi nyusun ini ya aset-aset sama Naruto-nya juga. Oke. Fatih gimana? Sudah Nadira. Nah, kenapa Nadira live nih? Enrich seperti apa Enrich ininya untuk projectnya? Apakah Mister bisa lihat? Bisa share screen atau screencast? Oke, Masih Nadira. belum. Itulah tuh. Oke, Enrich. Gimana? Oh, mau buat yang zombie shooter juga, Enrich? Atau mau tadi mau pakai yang tower defense ya kalau nggak salah? Suaranya kecil. Enrich maunya pakai yang apa nih projectnya? Mau pakai yang zombie juga, terus kemudian dimodifikasi, atau yang menggunakan ide Enrich sendiri? Mantap, Adis juga udah mulai nyusun aset nih. Fatih sama Javier gimana? Fatih, apakah sudah ada yang bisa Mister cek-cek? Javier, apakah udah dapet idenya? Yang tadi lagi berpikir-pikir dulu. Nadira, gimana Nadira? Untuk project akhir kita? Sudah, mantap. Boleh banget. Yang mana nih? Zombie. Oke. Nah, harus kita coba. Kecilin dulu. Oke. Ini Mister buang aja ya biar nggak bingung ya. Nah, ini aja. Nah, digedein. Oke. Yang zombie. Ups. Jadi boleh ya kalau mau pakai yang sekali lagi idenya bebas. Yang penting bentuknya game ya. Bentuknya game. Kemudian ada kondisi menang kalah. Dan bentuknya MVP, minimum viable product. Istilahnya kayak ya sudah ada bisa dimainkan. Kemudian bisa bebas mau pakai WASD kontrolnya atau pakai mouse juga boleh. Terus ada menang kalahnya. Terus untuk tekniknya bebas, mau pakai clone boleh, mau pakai variabel doang nggak pakai clone Mister boleh nggak boleh, bebas. Dan sudah ada bentuk gamenya yang bisa dimainkan dan bisa nanti kedepannya di share di community
Jadi kita bisa mainnya nggak cuman game-game kita nih, semua game-game yang udah kita publish di community bisa main bareng juga. Game aku sudah tangkap si Dot dengan cara ketuk si Dot tapi Dotnya pergi ke posisi sembarang. Oke. Ketuk si Dot tapi Dotnya pergi. Oh, maksudnya kita ngejar Dotnya kan? Ngejar Dotnya, dan Dotnya itu dia posisinya akan berubah-ubah ke posisi random gitu kan? Anda kalah. Oke, garis merahnya nih gimana nih? Masih belum kebayang nih. Garis merahnya dia bergeraknya juga akan bergerak random juga. Tidak bergerak random. Oke. Kalau nggak bergerak random, oke, masih ini. Nanti coba deh, Mister lihat posisi tempatnya di mana nih nanti. Posisi garis merahnya nih, masih penasaran nih Mister sama projectnya Javier nih. Oke, berada di tengah-tengah. Ini yang kena garisnya merahnya ini si dotnya atau playernya nih. Kalau misalnya Mister ngetuk pas kena garis merah gitu, maksudnya dia kalah. Oke, playernya. Berarti contohnya kayak tadi ya, Mister ngetuk pakai yang Mister. Oh, ya. Oke. Bisa. Sebenarnya itu kalau dibuat bergerak lebih seru lagi tuh, Javier. Jadi garis merahnya bisa bergerak kanan, kiri. Boleh atas bawah kalau mau dibuat kayak gitu. Jadi nanti posisinya ketika si dotnya itu muncul misalnya di posisi X-nya, Y-nya itu 100. Nah, kalau kita nggak cepet-cepet ngetuk si dot, si garis merahnya juga akan mendekati si dot. Bisa dibuat kayak gitu, lebih seru tuh. Jadi nggak statis. Kalau dia misalnya ini playernya nggak hati-hati, kena garis merahnya kalau dia nggak cepet-cepet ngetuk si dotnya. Jadi bisa lebih ini lagi. Nanti kalau misalnya mau dibuat juga tiba-tiba pas udah beberapa detik kemudian dia berubah jadi vertikal dan bergerak kanan kiri, itu juga seru juga. Lebih gampang. Oke, coba nanti deh kita cek ya. Berarti next pas waktu presentasi kita bisa langsung nyoba permainannya semuanya ya. Jangan lupa untuk di-share nanti. Kalau udah jadi, di-share di community-nya. Oke, yang Beatrix gimana Beatrix? Sudah aman untuk yang zombinya? Ada yang masih kurang? Yang Fatih, mana Fatih? Fatih belum ada suara nih. Fatih, oh masih lagi eksekusi ya. Oh iya benar-benar. Sudah, oke. Untuk running gamenya udah jalan sesuai dengan yang tadi Mister Demo kan ya, Beatrix ya? Udah hilang kalau ketembak si zombinya, ketembak ininya, pelurunya. Kemudian sudah semua. Oke, nice. Nah, sekarang berarti ini udah selesai nih bagian zombinya. Kira-kira apa lagi nih yang mau Mister coba demonstrasikan untuk mendukung project-projectnya adik-adik nanti selama seminggu ke depan ini? Kalau mau langsung terjun ke project akhirnya juga nggak apa-apa. Silakan. Sekarang Mister mau coba cek-cek lagi ya. Oke, Nadira. Gimana Nadira? Tadi Nadira belum ada suaranya nih. Cek Nadira, suara Mister kedengaran nggak? Halo Nadira. Mister. Oke, nice. Iya. Jadi Nadira gimana nih idenya untuk project akhir hari ini, dan kita akan kasih waktu sampai minggu depan. Dan minggu depan Nadira juga udah bisa presentasi dengan projectnya. Kira-kira Nadira mau buat game apa? Apakah mau game yang sama seperti zombie yang tadi Mister contohkan? Oh. Oke. Tes. Apakah suara Mister udah balik lagi belum? Sudah balik, Mister. Oh, sudah balik.
Tadi lagi main suaranya. Sorry ya. Oke, tadi ngobrolnya sama Nazira tadi keputus ya. Gimana Nazira? Apakah Nazira ingin menggunakan project yang mirip seperti yang Mister contohkan tadi? Heinrich juga apakah sama mau coba yang pakai project yang Mister contohkan ini tadi? Atau mau membuat kombinasi atau memodifikasi atau membuat dari awal projectnya yang sesuai dengan ide masing-masing? Nazira kira-kira apa nih idenya kalau boleh tahu? Waktunya seminggu ya. Mulai dari hari ini. Makanya hari ini kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan gak apa-apa. Langsung gaskan aja. Mau nanyain apa? Clone, variabelnya atau apanya yang bagian susahnya yang kira-kira nanti akan mendukung projectnya adik-adik semuanya. Yes. Kayaknya ini kelasnya mau jadi ini. Udah senyum-senyum aja emotnya ini. Oh ya, sprite-nya boleh ya dari luar ya. Yang tadi Mister sampaikan ada di Freepik atau ada di Google, mau bebas ngambil nyari gambar-gambar di Google itu boleh, nggak apa-apa. Atau buat sendiri di Paint boleh. Kayak punya Nicholas nih, dia gambar-gambar sendiri nih di Paint nih. Nah, Mister coba ini ya, highlight ya. Nah, dia buat sendiri nih. Ini buat pesawat kayaknya nih. Drone. Pesawat pengintai, pesawat pembom ini. Nah itu boleh ya, pakai yang di pen yang ada di apa itu namanya? Oh drone kan, betul kan? Mirip-mirip kayak drone. Siap, boleh. Lah cepet banget nih Javier nih. Oke. Terus yang Adis tadi juga lagi OTW. Oke. Nanti bagi teman-teman atau adik-adik semuanya ketika udah selesai, boleh nanti langsung share di grup misalnya ya. Jadi Mister biar notice juga. Mister, proyek aku udah kelar. Nah, nanti Mister akan coba kasih masukan langsung dari situ. Entah nanti via komen mungkin ya, kalau udah di share ke community mungkin lewat komen langsung gitu kan, atau nanti langsung ke bagian projectnya pakai Marsagram supaya nanti bisa langsung bisa dieksekusi tambahan-tambahannya biar jadi lebih seru lagi. Jadi pada saat presentasi nanti bahannya udah dapat semua tuh. Gambaran presentasi nanti sebagai contoh, sebagai gambaran, nanti yang pertama jelaskan terkait dengan yang pertama otomatis nama gamenya. Nama gamenya apa? Nah setelah nama gamenya udah selesai, kemudian cara prosedur untuk memainkan gamenya tuh seperti apa? Gambaran secara ringkasnya. Jelaskan juga terkait dengan menang kalahnya seperti apa, sprite-nya itu yang dipakai apa saja. Kemudian apa lagi ya? Sprite-nya udah, menang kalah. Sama kesan dan pesannya pada saat membuat projectnya. Apakah susah? Apakah ada kendala mungkin? Nah, nanti disampaikan di situ pada saat presentasi. Buset, itu Javier cepet banget itu merah-merahnya bergerak Javier. Wis. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman ya. Spill dari Javier nih. Oke, mantap. Nanti pas mainnya realnya besok pada saat sudah jadi real. Ini spill sedikit nih Javier nih. Tadi kelihatan ya. Nah, sekarang yang lainnya gimana? Untuk Nazira gimana suara Mister? Apakah di sana aman Nazira? Soalnya Mister lihat Nazira di sini koneksinya merah putih terus. Apakah masih terdengar suara Mister dengan jelas? Aman ya. Oke, jadi aman. Sip. Jadi gimana Nazira? Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Project akhirnya Nazira nanti seperti apa kira-kira? Kalau apa nih mau pakai yang model bentar, suara Mister hilang lagi ya? Halo? Tes?
Iya, Mister. Iya, Mister. Aku Oke. bisa kedengeran. Masih kedengeran ya? Oke, good. Nah, jadi kalau mau pakai yang model yang tadi Mister contohkan, misalnya kayak zombie tadi, boleh. Misalnya nanti dibuat modifikasinya yang lain, tambah enemy-nya, atau tadi munculin zombinya lebih cepat, atau ganti suasananya, nggak cuma dengan sekedar suasana level 1, tapi ada level 2-nya, level 3-nya, dan seterusnya, itu boleh. Nah, tapi tadi Nadira sempat mengikuti yang bagian zombie yang kemarin nggak? Atau yang tadi sempat sampai ke zombie yang sudah sampai clearnya? Belum. Untuk Nadira? Iya. Ya. Tadi zombinya udah sampai selesai belum? Yang punya Nadira? Belum. Belum. Oke. Nah, itu kalau nanti zombie ya. Tapi Mister mau tanya dulu, kira-kira Nadira nanti next projectnya itu project akhirnya, maksudnya di next weeknya mau lanjut ke zombinya atau ada ide lain nih Nadira? Zombie. Mau yang zombie. Oke, kalau gitu kita coba lihat dulu ya ke bagian zombinya. Mister akan coba share lagi supaya Nadira juga terbayang nih zombie yang sudah kita kerjakan tadi sampai mana nih. Nah, yang punya Nadira sampai mana kalau boleh tahu? Mister bisa lihat screencast-nya Nadira? Jadi ini beberapa code-nya kemarin dari yang minggu kemarin Mister sudah modifikasi tadi. Dan ini adalah final code-nya untuk bisa dikatakan MVP-nya tadi yang Mister sampaikan. Minimum viable product-nya untuk produk game. Jadi gitu ceritanya. Nah, sekarang kalau punya Nadira udah sampai mana? Apakah semua sprite-nya atau code-nya itu sudah ada ready semua? Atau ada yang masih belum terbuat nih, kayak contohnya yang sprite untuk kondisi win loss-nya, ada you win sama game over-nya tadi kan Mister baru buat hari ini. Kalau minggu kemarin belum ada nih yang bagian ini. Jadi kemarin cuman ada minggu kemarin cuman ada 3 sprite, player, bullet sama zombie. Nah, semua code-nya ini apakah untuk yang playernya udah sama seperti punya Mister yang udah dimodifikasi ini? Ini adalah final code-nya. Bisa taruh sini deh. Gimana yang Nadira? Apakah sudah sama? Ini yang player. Kemudian ini yang bullet. Ini zombie. Benar zombinya segini aja. Oh, benar segini aja. Ini yang title-nya. Yang punya Nadira gimana? Sudah sampai mana? Oh ya, Beatrix gimana? Beatrix idenya? Apakah masih akan memodifikasi yang zombie atau udah punya ini? Ide yang lain Beatrix? Gimana yo? Saya pikir-pikir dulu deh, Mister. Oke, siap. Nanti kabar-kabar. Tapi kayaknya saya kenapa? Tapi kayaknya saya bikin sendiri sih yang baru. Oke, sip, mantap. Bagi teman-teman yang bikin sendiri, kalau nanti semisal dalam perjalanannya nih seminggu ini ada yang mau ditanyakan, bingung, atau mau gini, ibaratnya gini, Mister aku bingung bagian ini, dan misalnya bagian clone-nya atau bagian variabelnya gitu kan, bisa nggak Mister coba buatin tutorialnya? Ntar Mister akan coba buatin di tutorial videonya aja, dalam bentuk video. Nanti Mister akan upload di YouTube supaya nanti lebih kebayang. Jadi nanti Mister akan potong slicing dari programnya adik-adik yang bingung apa. Nah, nanti Mister akan coba buat di situ tutorialnya yang di bagian bingungnya aja. Jadi biar nggak terlalu panjang juga kan tutorialnya, adik-adik juga bisa langsung lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Gitu ya, jangan sungkan-sungkan untuk ngabarin Mister. Misalnya ada request, Mister request bagian ini nih agak-agak bingung. Ntar Mister akan coba langsung ke bagian fokus itunya. Soalnya kalau kita buat dari project ini kan kadang dia panjang ya ininya prosesnya. Nah, nggak fokus nih, padahal kita fokusnya cuma pengen yang variabel nih, penentuan variabelnya kayak mana sih Mister gitu. Ntar Mister akan coba bahas di situ. Oke, ini ada Javier nih. Cara menang dengan menangkap dot sebanyak-banyaknya dengan tidak ngeklik garis merah. Berarti unlimited Javier.
Nggak kayak yang tadi, misalnya kalau Mister tuh ada batasannya nih, kalau dia udah 50 maka dikatakan menang. Enggak ada batasannya, Mister. Oh, nggak ada batasannya. Oke, oke, paham, paham. Sip. Berarti kayak dia, Palingan nanti aku bikin batasannya. nah ya, jadi lebih ke arah nanti ada kondisi win-nya, bener-bener win. Jadi win-nya itu kalau kayak gitu kan jatuhnya kayak high score ya, main high score. Jadi kalau dulu pernah main yang model kayak ada space shooter yang dia itu nembak, yang model gambar apa, pesawat sederhana itu yang dia nembak dari bawah, ada musuh-musuh di atas ditembakin unlimited, dia pokoknya high score-nya yang tertinggi itulah yang nomor satu. Nah sekarang coba dibuatnya itu batasannya itu aja Javier. Jadi kalau nanti ada menang, nah dia akan menyelesaikan gamenya. Jadi gamenya ada posisi dia selesai, ada posisi dia selesai karena menang, ada posisi dia selesai karena kalah. Jadi clear gitu, bukan kayak model time attack atau high score gitu atau time trial gitu kan. Nah itu model-modelnya itu kita buat yang ada batasannya aja. Jadi lebih nanti pada saat mau dibuat pengembangan leveling dan sebagainya itu lebih enak. Boleh sih, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau mau tetap seperti itu nggak apa-apa, tapi nanti dijelaskan ya di bagian presentasinya bahwa ini modelnya adalah time trial atau apa, seperti apa, simulation seperti apa gitu kan. Jadi tidak ada high score. Nah kalau gitu, kalau memang modelnya kayak high score, tampilin juga dong high score-nya. Jadi dia high score-nya jangan ke reset. Kebayang nggak? Jadi gini misalnya, Mister main nih pertama, Mister dapat dotnya 10 kali. Kalah nih. Pas ke 11 ternyata Mister kepencet yang warna merahnya. Kalah dong, ya kan? Tapi high score Mister 11 nih udah. Nah, pas Mister play lagi, high score-nya jangan ke reset, tetap 11. Ya, benar pakai variable, tapi jangan di reset ya. Jadi ketika nanti misalnya sudah high score-nya itu, nah jangan di reset. Jadi ketika misalnya nanti high score-nya melebihi 11 tadi, misalnya 12. Nah, nanti di bagian akhir ada tulisannya high score yang pertama itu 11, high score sekarang berubah jadi dari 11 jadi 12. Jadi ada skor, ada high score. Gitu. Kalau ulang ke 0, high score-nya nggak kelihatan dong. High score-nya ya maksudnya yang namanya high score kan harusnya adalah nilai tertinggi pada saat kita bermain game nih. Sekali kita bermain game maksudnya ya, pada saat kita ngebuka game terus kita pingin ulang itu kan hitungannya sekali. Tapi pada saat udah dimatikan gamenya, shutdown, nah itu baru reset nggak apa-apa. Tapi pada saat dia main, pertama kali dia main, jangan di reset 0. Kalau dia di reset setiap dia main, high score-nya nggak kelihatan. Gitu semester. Supaya high score-nya terlihat nih, dia udah mencetak skornya berapa aja nih. Yang permainan pertama 10, permainan kedua ternyata 20, permainan ketiga 50, permainan keempat turun lagi 10 gitu. Tambahnya 1000. Oke, ya. Oke, siap. Oke, nanti coba ini ya. Mister akan coba main ini. Jangan lupa di share di community dulu ya, supaya nanti Mister bisa gampang ada di kelasnya, bisa nanti lebih enak ngetesnya buat alpha tester sama beta testernya. Oke. Yang Nadira gimana Nadira? Balik lagi ke project zombie-nya tadi, apakah sudah aman semua? Gini aja deh, Mister akan coba screenshot ya, screenshot beberapa ini nanti yang ada di bagian project zombie kita. Nanti Mister akan kirim ke grup. Jadi bisa dijadikan referensi untuk code-codenya, misalnya mau dipakai untuk memodifikasi atau menggunakan clone yang projectnya buat adik-adik sendiri itu boleh. Ini yang player. Oke, Mister akan kirim ke grup. Oke, selanjutnya yang dibalet
Ballet. Nanti untuk yang Nadira ketika misalnya tertinggal bisa melihat yang bagian ini ya Nadira ya, di grup Mister udah upload beberapa code-nya. Kemudian ini yang zombie. Nah, kalau yang misalnya mau upgrade atau modify yang di bagian zombie, bisa juga nanti tembakannya. Tembakannya nggak cuma satu-satu, Mister. Nanti bisa suatu saat ketika dia udah membunuh 10 zombie atau 5 zombie, tembakannya bisa jadi kayak machine gun. Boleh juga kayak gitu. Dibuat modifikasinya kayak gitu. Iya, salah. Hapus dulu. Ini yang balik code tadi ya. Balik code. Ya ampun salah. Zombie. Zombie yang terakhir adalah title. On the other side of the bushes was a very old engine. It was broken and rusty. Thomas felt scared. He didn't dare speak. Then the old engine smiled at him. It was a little frightened smile, but it made the old engine look kind and gentle, and it made Thomas feel less scared. Hello. Too bad it breaks free. Doesn't it always come when you're that way? The old engine smiled. Thomas wanted to smile too, but he was scared. Oke, yang lain kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Raced backwards as fast as he could jump. But Thomas didn't move. He couldn't take his eyes off this extraordinary engine. Hello, my name is Thomas. My name is Leon. Oke, sudah Mister upload ke grup. Nanti bisa dilihat-lihat untuk yang zombie misalnya. Kalau mau nyoba yang lain, nanti Mister akan coba upload beberapa proyek yang ada di sini sebagai gambaran juga. Nah, ini ada burung bergulir, ada petani Mars, ada yang snake. Nanti Mister akan coba kirim linknya. Mister akan coba publish dulu ke community supaya nanti bisa di remix kalau mau di remix lihat code-nya. Jadi nanti gambarannya ada beberapa 4 ya, ada 4 game kira-kira yang boleh dibuat referensi. Itu adalah MVP-nya yang tadi Mister sampaikan, bisa dimainkan dan bisa udah ketemu menang kalahnya seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Terus lihat-lihat dulu punya Adis gimana nih? Oke, sedang membuat sprite. Patrix, Fatih tadi udah. Sekarang Armada, gimana Armada? Aman di sana? Idenya sudah dapat? Mana Armada? Oke, ada ide tapi idenya masih belum dieksekusi atau sudah dieksekusi nih? Aman. Oke, mantap. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya.
Yang Nadira nanti untuk yang zombinya bisa dilihat di grup ya Nadira ya. Tadi Mister udah coba upload di situ, udah Mister kasih keterangan. Ada yang code-nya yang di bagian zombie, ada yang code-nya di bagian player, title, dan satu lagi adalah yang bulletnya, yang di bagian pelurunya. Untuk enrich, gimana enrich? Kalau nanti misalnya enrich ini juga mau ikut yang zombie dulu atau mau modifikasi zombie, nanti enrich bisa lihat link di grup ya, enrich ya. Tadi Mister udah Mister upload di situ. Oke. Nanti Mister akan coba kirimkan juga yang tiga game lagi, 3 jenis game lagi, yang burung bergulir tadi sama snake, terus satu lagi yang petani Mars. Nanti bisa di remix pada saat mau lihat, ntar remixnya Mister onin. Kalau mau lihat code-nya seperti apa bisa jadi referensi juga buat enrich dan teman-teman yang lainnya juga. Boleh, silakan nanti dipelajari code-nya. Oke, sampai sini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Atau mau diskusikan dulu sebelum Mister mau nyampaikan next meeting itu nanti ceritanya kira-kira seperti apa sih yang akan kita lakuin? Gak ada? Sudah aman? Yes, Beatrix gimana? Nggak jadi deh, Mister. Jadi kenapa Beatrix nggak jadi? Oke, siap. Nanti kalau ada yang mau ditanyakin, tanyain ya Beatrix ya. Untuk yang lainnya juga. Oke, kalau belum ada, Mister akan coba sampein dulu. Next meeting kita akan mau ngapain aja ya. Jadi next meeting kita akan melakukan presentasi terkait dengan projectnya. Projectnya itu adalah project akhir yang tadi Mister udah bahas tadi ya, terkait dengan bagaimana MVP-nya ya, minimal viable productnya seperti apa, gamenya. Nanti penjelasannya terkait dengan title gamenya apa, kemudian bagaimana mainnya, prosedurnya seperti apa, code yang digunakan kira-kira apa saja, jelaskan aja sedikit secara ringkas. Kemudian terakhir terkait dengan kesan dan pesannya ketika kita membuat atau adik-adik membuat gamenya seperti apa, apakah ada kesulitan atau ada kendala dan sebagainya. Jadi nanti bisa menjadi evaluasi juga ke depannya. Kemudian juga nanti bisa menjadikan game-gamenya ini nanti membuat saran untuk yang baik lebih ke depannya lagi. Nah, setelah itu kita akan membuat kemarin untuk yang di graduation itu akan ada beberapa mungkin ya. Mister akan coba koordinasikan lagi, tapi ini menyampaikan yang kemarin disampaikan oleh tim lead Mister, akan ada namanya presentasi terkait dengan next level dari Miss atau Mister yang tim adminnya. Jadi nanti akan ada presentasi sedikit terkait dengan next levelnya seperti apa, Roblox kalau nggak salah ya, untuk dari VP ke Roblox. Dan nanti di situ nanti adik-adik akan melihat beberapa project yang kira-kira nanti akan dibuat oleh adik-adik ketika sudah mengikuti kelas Roblox, kelas lanjutannya setelah VP ini tadi. Nah, setelah itu selesai kita akan melakukan graduation yang terakhir. Nah, graduationnya nanti kita akan coba menggunakan Google Meet ya, supaya kita bisa buat avatar yang kayak entah itu pakai toga, terus ada background yang lain. Nah, itu boleh tuh nanti kita pakai Google Meet, tapi masuknya ke online lesson dulu. Nah, nanti pas waktu graduationnya udah mulai kita coba berpose foto dan sebagainya, karena kelulusannya udah berhasil meluluskan VP dan projectnya udah diselesaikan dengan baik. Nah, kita akan pindah ke Google Meet. Nanti di Google Meet-nya akan Mister sampaikan di grup chat sini tadi. Di chat ini ya, maksudnya di chat platformnya. Oke ya. Dari situ mungkin gambarannya kurang lebih untuk graduation seperti itu. Nanti kita akan tunggu untuk project-projectnya adik-adik. Ketika misalnya nanti ada kendala, silakan ditanyakan ke Mister, via WA juga boleh. Nanti kalau udah jadi, boleh nanti langsung di-share di grup terkait dengan projectnya, di community-nya, di link-link community-nya, supaya nanti Mister bisa cek di bagian gamenya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Wah, gak terasa nih, udah project akhir dan minggu depan udah udah kelulusan. Aduh. Aduh, minggu depan udah terakhir nih sama adik-adik nih. Nggak kerasa, Mister. Iya ya. Perasaan baru. Berarti nanti
Kenapa? Berarti nanti nggak sama Mister. Iya, untuk next lessonnya karena kebetulan Mister megangnya visual programming sama Python. Nah, Mister megangnya di Pythonnya next level setelah Roblox. Gitu. Jadi kalau Robloxnya Mister belas malah nggak bisa pegang karena kebetulan laptop Misternya nggak support ke yang 3D-nya. Karena Roblox nanti kita akan ngebuat gamenya itu udah dalam bentuk 3D. Kalau teman-teman yang udah pada Iya. main Roblox mantep tuh. Aku sudah main Roblox dari lama. Iya, Adis juga main Roblox. Kenapa Patrick? Patrick kenapa tadi? Iya. Aku kepengen buat game Roblox. Wah, mantap. Nah, nanti ini setelah next levelnya ke kalau Scratch kan kebanyakan masih 2 dimensi ya. Nanti kalau udah Roblox udah pakainya udah 3 dimensi itu. Udah pakai juga pisahnya pencahayaan, kemudian ada yang pembuatan kayak udah komplek tuh. Kalau misalnya ada adik pernah sedikit masuk ke Roblox Studio itu ada namanya toolbox. Toolbox itu tuh ada juga yang pernah main Brookhaven nggak? Brookhaven yang Pernah Mister, pernah. Nah, Aku itu, pernah, aku itu ada punya itu Mister apa? punya akunnya Aku juga. punya Roblox juga. Nah, mantap tuh. Itu ada apa namanya ya? Kalau Tapi nggak belum salah coding Mister baru main toolbox doang. Oh, nggak apa-apa, aman. Justru nanti di toolbox itu di dalamnya ada coding-coding yang bisa kita pelajari loh. Jadi lebih lebih enak ketika kita nanti udah mempelajari coding-codingannya yang ada di toolboxnya itu. Kalau nanti di Roblox bahasanya namanya bahasa luar. Robux apa nih Fatih pakai Robux pula nih. Robux bayar Fatih, yang free aja. Aku udah bikin game sih, tapi belum aku rilis karena belum ngerti juga. Oh, mantap. Aku punya Roblox tapi nggak bayar Mister. Jadi dapatnya dari apa? Dari developer gamenya? Di game, jadi ada yang beli itu apa? Beli game pass. Orang beli terus dia bayar ke aku. Teacher. Iya. Kenapa tuh? Adis. Kalau aku itu punya satu akun pertama aku, tapi tiba-tiba kayak di ban gitu loh. Akhirnya aku evakuasi ke akun keduaku. Kok evakuasi? Kebanjiran. Lah kenapa kok bisa di ban? Nggak ada Loh, keterangannya. disuruh ganti password loh. Tapi nggak, maksudnya di ban kan dihapus berarti atau dibekukan sementara akunnya sama Dibekukan kayaknya. Terus nggak dibalikin lagi, maksudnya ketika udah selesai masa sanksinya dan sebagainya. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Aku pernah ke ban Mister 3 hari. Gak tahu, Gara-gara aku tiba-tiba di report aja gitu. wah, ini ngehack jangan-jangan Patrick ini. Banyak loh hacker-hacker di Enggak. Roblox itu ngambilin Robux itu. Aku bukan hacker Roblox. Aku cuma orang biasa yang bermain Roblox, tapi akunku tiba-tiba disuruh ganti password. Biasanya itu kalau aja. orang-orang yang pernah di ban itu yang ngomongnya kayak gitu, aku tuh orang biasa tapi ternyata dia ngehack Robux gitu, tiba-tiba Robuxnya banyak gitu. Nggak bagi-bagi cara lagi. Ini Adis sama Patrick ini ternyata pelaku juga ini. Cara-caranya nggak dibagi. Enggak, aku tapi untung aja aku masih ada akun kedua. Oke, mantap. Nah, untuk next levelnya, kalau misalnya nanti, kalau ini info dari tim CS ya, kalau misalnya kurang tahu juga ya terkait dengan nanti komposisi teman-temannya seperti apa. Tapi yang setahu Mister, kalau nanti ternyata dari teman-teman yang ada di sini, misalnya Adis, Beatrix, Fatih, Javier, semuanya ingin melanjutkan, biasanya kelasnya nggak akan dirubah. Jadi kelasnya teman-temannya inilah semuanya. Paling nanti kalau misalnya apa itu namanya nggak sampai, Mister lupa ya batasannya di Roblox itu muridnya berapa, Mister lupa. Kalau misalnya masih belum ada sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh algoritmik, nanti paling ada beberapa teman baru gitu aja sih yang masuk. Tapi overall seluruhnya masih sama. Cerdas apa aja. Kalau ciri-ciri di hack itu gimana ya Fatih ya?
tiba-tiba logo. Ya ini yang paling kelihatan banget kayak gitu. Hati-hati ya dengan bagi-bagi akunnya atau klik-klik sembarang, misalnya ada kayak nanti ada bagi-bagi robak gratis, hati-hati itu udah kayak gitu tuh, karena kemarin banyak tuh yang murid-murid Mister yang dulu kan pernah kan Mister ngajar yang bootcamp untuk Roblox ya, jadi banyak tuh dia tergiur dengan yang kayak gitu-gitu kan, makanya dia akhirnya Biasanya ada bot yang spam. Oh ya itu juga, jadi be Terus careful disuruh aja masuk ke tuh. website apa gitu. Benar-benar. Aduh, minggu depan ya. Ya. Kita Ya, sedih nih, ya bisa. sedih. Sedih nih. Aduh, udah gak berasa banget. Perasaan baru Iya, kemarin bisa. lah. Bapak sih kalau kayak aku. Bisa lift. Ya. Oh iya, oke. Siap. Udah gak terasa ya di dalam 841. Oke, kalau gitu karena udah malam dan mungkin ada teman-teman juga di adik semuanya masih kondisi UAS ya. Mungkin ya. Cuman mungkin ada Enggak, yang Mister, aku udah. udah selesai. Wah, enaknya udah selesai. Yang masih UAS semoga lancar UAS-nya. Belajar yang rajin. Jadi setelah UAS nanti kan kita liburan tuh. Nah, nanti itu barulah kita gaming bareng-bareng mabar-mabar ya kan. Sekarang berjuang dulu ya semuanya. Semoga berhasil. Semoga lancar UAS-nya bagi yang masih UAS. Dan jangan lupa next week kita ketemu untuk presentasi dan graduation. Disiapkan untuk project-projectnya. Spill akun Roblox. Mister mah akun Robloxnya cupu sih. Yang lainnya nih nanti spill di ini ya. Udah selesai banyak yang udah ini selesai UAS. Biar bisa mabar nanti. Iya bener. Nanti habis UAS kita mabar yuk. Spill di grup boleh nggak ya? Boleh aja kali. Kalau pantas spill di grup boleh. aja. Ntar Mister duluin lah spillnya. Ntar adminnya juga nggak ini kok. Nggak juga. Ya nanti kita kalau udah selesai semuanya UAS lagi liburan kita coba mabar bareng-bareng sembari kita ini take a pic juga di bagian Roblox-nya seru-seruan bareng. Oke ya kalau begitu kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih adik-adik semuanya ya udah bergabung dengan Mister dan gak terasa kita udah hampir masuk ke bagian penghujung kursus. Minggu depan kita udah masuk ke graduation, disiapin semuanya, presentasinya, proyeknya. Nanti setelah itu kita mabar bareng. Oke, terima kasih. Iya. Apa ini? Ntar ada Ya, pertanyaan kah? kepisah. Aduh. Nanti spill di grup. Oke, sip. Nanti spill di grup ya. Ulang lagi spill di grup ya. Ntar Mister ini lagi coba inisiasi. Iya, Mister. Oke, sip. Oke, goodbye Ya, semuanya. sedih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Bye, Mister. Bye-bye, Andris. Bye-bye, Nazia. See you next week, Mister. Dadah. Ya, see you next week, Javier. Bye, Beatrix. Semuanya. Fatih. Nicholas. Bye. Bye, Mister. Goodbye, Nicholas. Goodbye, Mister. Javier. Bye. Bye, Mister. Bye-bye, Javier. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.